46. Di sarang pelakor. Malam itu Budi datang ke rumah Raya. Raya sendiri yang kebetulan membuka pintu rumah karena para pembantu sudah berada di ruang tengah. Bersama dengan Rasya, mereka semua sedang menonton TV. "Assalamualaikum," kata Budi kepada Raya. "Waalaikumsalam," ucap Raya sambil terkejut. Dia menatap ke arah Budi dan juga menatap ke arah perempuan di sampingnya. Mereka datang tidak sendiri, melainkan bersama dua kurcaci yang menemani mereka. Jujur Raya merasa terkejut melihat itu. "Ada apa, Mas? Tumben malam-malam begini datang dengan membawa anak-anak. Apakah kamu tidak mengizinkan kami untuk masuk?" tanya Budi kepada Raya, dan kemudian disambut dengan kalimat, "Silahkan masuk, Mas." Mereka kemudian masuk bersama-sama dan duduk di ruang tamu rumah Raya. "Aku datang ke sini untuk berbicara kepadamu dan untuk memberitahukan bahwa Lasmi ingin meminta maaf atas semua perbuatan dan juga atas semua sikapnya kepadamu. Lasmi tahu jika dia terus-menerus berbuat itu, maka dia yang akan kehilangan aku. Lasmi juga tidak ingin anak-anak menjadi anak-anak yang tumbuh tanpa ayah saat ini karena Lasmi tahu bahwa aku sangat mencintaimu." Lasmi mengaku bahwa semua adalah kesalahannya. Raya tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Budi. Sepintas orang menganggap bahwa senyum itu adalah senyum kebanggaan, karena ternyata Lasmi benar-benar telah bertekuk lutut kepadanya. Tapi ternyata mereka yang mengartikan hal itu adalah mereka yang telah berbuat kesalahan. Raya sama sekali tidak bangga dengan kalimat yang diucapkan oleh Budi suaminya. Karena Raya tahu kalimat itu muncul dari perjanjian-perjanjian yang dipaksakan. "Anak-anak cakep, kalian masuk dulu ke dalam ya. Di dalam ada game, kalian bisa main game bareng Rasya." Begitu suara Raya dengan sangat lembutnya. Kedua anak Lasmi dan Budi pun kemudian menuruti apa yang dikatakan oleh Raya. Mereka masuk ke ruang tengah dan bertemu dengan Rasya di sana. Mereka bercanda ria, suaranya terdengar sampai ke ruang tamu rumah Raya. Raya sengaja melakukan itu karena dia tidak ingin anak-anak kecil itu mendengar apa yang sedang dibicarakan oleh orang tuanya. Memori pikiran mereka akan merekam semua pembicaraan orang tua, dan itu akan berbahaya bagi tumbuh kembang mereka. Hanya sedikit memang orang tua yang berpikir tentang itu. Bahkan kebanyakan dari orang tua biasanya justru menggunakan anak-anak sebagai alat untuk memberikan rasa iba dari pasangan mereka, dan Raya adalah orang tua yang berbeda. "Sekarang anak-anak sudah di dalam. Aku ingin tahu apa jawabanmu, sayang." Raya dengan manja meletakkan kepalanya di bahu milik Budi suaminya, yang juga suami Lasmi. Semua itu Raya lakukan di depan Lasmi. Dan sekali lagi Raya memang sengaja melakukan hal itu. Lasmi menatap nanar ke arah Raya. Yang ditatap hanya tersenyum dan merasa lucu. "Apa benar Mbak Lasmi sudah memaafkanku dan sudah ikhlas berbagi suami dengan aku?" tanya Rasa sambil matanya melihat ke arah Lasmi. Mengetahui bahwa dirinya ditatap begitu rupa oleh Raya, Lasmi menjadi salah tingkah. "Sepertinya kamu sudah berbuat kesalahan, Mas." "Berbuat kesalahan maksudnya bagaimana?" "Itu buktinya wajah Mbak Lasmi masih memerah dan penuh amarah saat aku bermesrahan denganmu, padahal aku tidak pernah marah saat kamu bermesrahan dengan Mbak Lasmi. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya Mbak Lasmi belum ikhlas berbagi suami dengan aku." Raya berbicara dengan sangat polos sekali. Dia sengaja memberikan bom-bom kecil kepada Lasmi, agar Lasmi mundur tetapi tidak terkejut. "Itu tidak benar, sayang. Apa yang dikatakan oleh Raya barusan itu tidak benar, kan?" tanya Budi kepada Lasmi, sambil satu tangannya memegang kaki kiri Lasmi. Lasmi terkejut, dia tidak menyangka akan ditanya begitu rupa dari raut wajahnya. Jelas sekali tampak bahwa Lasmi memang sebenarnya belum ikhlas berbagi suami dengan Raya. "Coba kamu katakan kepada Raya bahwa apa yang Raya katakan itu tidak benar." Seperti sebuah paksaan, Budi berkata kepada Lasmi, Aku ikhlas kok." Lasmi gugup sekali menjawab kalimat Budi barusan, dan Raya merasa kasihan terhadap perempuan itu. "Kalau tidak ikhlas tidak usah dipaksakan, daripada nanti kita berdebat dan bertengkar lagi." Aku ikhlas kok." Raya tersenyum kecil. "Kalau memang Mbak Lasmi ikhlas, aku mau bicara kalau 2 hari lagi adalah ulang tahunku. Aku ingin mengajak Mas Budi untuk berangkat ke Singapura, menggunakan uangku, hanya 1 minggu. Aku hanya ingin bersenang-senang di sana. Aku tidak akan menggunakan uang Mas Budi. Aku menggunakan uangku sendiri." Lasmi melotot menatap Raya. Dia tidak menyangka bahwa akan ada acara ke Singapura bersama antara Raya dengan Budi.
Itu artinya mereka akan pergi lagi, dan mereka akan memadu kasih lagi di tempat yang luar biasa indah. Itu artinya juga Lasmi hanya akan menjadi perempuan yang tersisih. Bagaimana mungkin Lasmi bisa mengizinkan Raya dan Budi untuk pergi berjalan-jalan lagi? Mereka sudah banyak sekali menikmati perjalanan berdua, sedangkan Lasmi hanya menanti kedatangan Budi di rumah. Ya, Lasmi dan Budi hanya menghabiskan hari-hari mereka di rumah. Terkadang Lasmi merasakan kejenuhan yang luar biasa, tapi dia bisa apa? Sering sekali Lasmi ingin pergi berdua bersama Budi, kemudian menitipkan anak-anak ke pembantu atau pergi bersama sekeluarga, menikmati masa-masa bercinta di luar rumah. Tapi mana mungkin, Budi tidak akan pernah mau melakukannya. Meskipun itu menggunakan uang Lasmi sendiri, Budi akan mengatakan bahwa Lasmi melakukan pemborosan. Budi akan bilang kepada Lasmi bahwa masih banyak hal yang perlu dilakukan. Tapi jika itu yang meminta adalah Raya, maka semuanya menjadi berbeda. Mata Lasmi berkaca-kaca di hadapan Raya juga Budi. Jika hanya ingin berangkat ke Singapura, kenapa harus minta izin kepada Lasmi? Bukankah kamu juga istriku? Kamu boleh mengajakku kemanapun kamu mau. Hal itu yang dikatakan Budi di hadapan Lasmi, sungguh hati hancur, sangat hancur. Berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Raya. Raya jelas tersenyum dengan jawaban yang disampaikan oleh Budi. Kenapa menangis? Tanya Raya kepada Lasmi. Mas Budi ini keterlaluan. Mungkin Mas Budi tidak tahu isi hati Mbak Lasmi. Jangan suka memaksakan kehendak terhadap perempuan, Mas. Itu tidak baik. Aku tidak memaksakan kehendak. Tadi dengan sangat jelas. Sebelum berangkat ke sini, dia bilang bahwa dia sudah ikhlas berbagi suami dengan kamu. Tapi faktanya Mbak Lasmi menangis. Mungkin ada hal lain yang ia pikirkan dan ini bukan tentang kita pastinya. Memangnya kamu menangis karena apa? Tanya Budi kepada Lasmi. Tampak sekali Budi kesal melihat sikap Lasmi saat ini. Sedangkan Lasmi, dia berusaha untuk tetap tampil sebagai istri yang baik, yang akan meloloskan semua keinginan suaminya, hanya karena dia tidak mau bercerai dengan suaminya itu. Dan Raya menjadi penonton yang hanya bisa tersenyum melihat tingkah mereka. Raya mencoba untuk berdiri dan melihat anak-anak mereka. Raya mendengar Budi dan Lasmi berdebat. Kalau kamu bersikap seperti ini, Raya tidak akan mau jadi istriku. Bisa jadi dia malah akan meminta aku untuk menceraikanmu. Itu suara lirih Budi yang tertangkap oleh Raya. Kenapa harus terus-menerus memenangkannya, Mas? Bukankah aku juga istrimu? Iya, kalian berdua memang istriku. Tapi perjanjian tadi sebelum datang kemari kamu bilangkan bahwa kamu akan mematuhi apa yang aku katakan. Lasmi tampak menunduk. Raya tersenyum melihat dua orang yang berdebat tanpa pernah tahu apa yang sebenarnya yang mereka inginkan. Mereka lupa bahwa mereka sedang berada di sarang pelakor. Tidak ada seorang pelakor pun yang ingin melihat lawan mainnya bahagia. Awalnya Raya sudah menolak Budi dan ingin berkolaborasi dengan Lasmi, tetapi karena Raya terus-menerus dikatakan sebagai pelakor, maka Raya pun menunjukkan betapa piawainya dia menjadi seorang pelakor. Dan kini Lasmi pun menikmati kepiawaian itu. Bab 47. Pelakor itu aku. Raya duduk kembali di antara Budi dan Lasmi. Dia tersenyum menatap Lasmi dan Budi bergantian. Sesungguhnya mereka dalam kondisi seperti ini sangat tidak nyaman. Tapi Raya benar-benar ingin mematikan kesombongan Lasmi dan juga memberikan efek jera kepada Budi. Mereka salah menentukan lawan main dalam perkara ini. Raya sudah terlalu mahir dan profesional urusan menggoda laki-laki. Saat ini yang Raya hitung bukan hanya bagaimana caranya mendapatkan uang banyak, tapi juga bagaimana mendapatkan semuanya, include dan lengkap. Uang banyak, nama baik, kenyamanan, kehormatan, harga diri. Semuanya adalah hal yang saat ini dikejar oleh Raya menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika Budi hanya menjanjikan kekayaan tanpa menjanjikan kenyamanan, kehormatan, harga diri, serta seks yang memuaskan, maka pasti Raya akan mendepak Budi. Budi benar-benar tidak berpikir sejauh itu, apalagi Lasmi. Apakah kalian sudah selesai berdebatnya? Tanya Raya dengan mata yang berbinar-binar indah kepada mereka berdua. Kami tidak sedang berdebat, sayang. Budi berusaha menutupi konflik yang sedang terjadi antara dirinya dan Lasmi. Berdebat ataupun apa namanya, yang pasti aku bertanya apakah kalian sudah selesai. Malam sudah semakin larut, aku juga sudah mengantuk, ingin sekali lekas-lekas tidur. Begini saja Mas, jika Mas Budi datang ke sini untuk menanyakan kepadaku tentang keputusanku akan hubungan kita, aku hanya ingin bilang kepada Mas Budi
bahwa meskipun Mbak Lasmi sudah memaafkan aku dan ikhlas berbagi suami denganku, aku tetap saja tidak bisa melakukannya. Apa maksudmu? Tanya Budi kepada Raya. Kalimatku jelaskan Mas, kata Raya kepada Budi. Aku tidak mengerti dengan kalimat bahwa kamu tetap saja tidak bisa melakukannya. Melakukan apa? Raya tersenyum lagi. Keputusanku tetap dan tidak berubah. Jika memang Mas Budi mencintaiku, aku akan memberikan semua kenikmatan dan juga kemewahan ini kepadamu. Aku akan melayanimu sepenuh hati, tapi aku tidak bisa berkolaborasi dengan perempuan manapun, apapun alasannya. Mas Budi sudah merasakan bukan bagaimana kenikmatnya pelayananku? Raya berbicara sambil mengerling manja. Dasar perempuan ular. Lasmi kemudian mendongakkan kepala dan membentak Raya sambil matanya melotot. Raya berpura-pura terkejut. Ia memundurkan tubuhnya berapa senti. Kamu kenapa, Mbak? Tanya Raya kepada Lasmi. Kamu tidak usah berpura-pura baik di hadapanku. Aku tahu kamu sebenarnya ingin mengambil Mas Budi secara utuh dan tidak mau berbagi dengan kami, kan? Hahaha. Raya tertawa dengan sangat nyaring. Akhirnya tampak juga sifat aslimu. Padahal aku tadi hanya berpura-pura ingin memancing sifat aslimu agar keluar. Kamu benar-benar memaafkanku atau hanya berpura-pura? Ternyata kepura-puraanmu muncul juga. Kamu sudah lihat kan Mas bagaimana sifat aslinya. Sebenarnya selama ini yang tidak mau berkolaborasi dengan perempuan manapun itu adalah Mbak Lasmi dan bukan aku. Hanya saja dia tidak mau kemewahan yang sudah dia miliki saat ini pergi begitu saja. Karena sejatinya dia tidak bisa mencari uang sendiri. Sedangkan aku jelas berbeda dengan Mbak Lasmi. Kamu mau denganku, alhamdulillah. Kamu tidak mau denganku juga tidak apa-apa. Aku bisa kok mencari uang sendiri. Kali ini Raya menang banyak sekali. Raya mengeluarkan banyak sekali kalimatnya di hadapan Budi juga Lasmi. Oke Mas Budi, sudah terlalu malam. Kamu boleh pulang. Bawa serta juga istri tercintamu ini untuk pulang. Aku tahu kamu tidak akan memilihku. Karena bagaimanapun juga, keberuntunganmu ada di tangan Mbak Lasmi, kan? Aku siap kamu ceraikan kapanpun, tapi jangan lama-lama ya. Aku kasih kamu waktu 1 hari. Besok aku menunggu kalimat talak darimu. Jangan berbicara seperti itu Raya, itu tidak baik. Jangan menantang perceraian pada suami, Tuhan bisa marah. Jangan bawa-bawa Tuhan dalam masalah ini Mas. Kalau kita terus bersama-sama seperti ini dan kami terus saja bermusuhan, Tuhan juga bisa marah. Raya itu perempuan cerdas. Dia bisa berbicara apapun di hadapan Budi. Semua argumen-argumen tidak benar yang dikeluarkan oleh Budi mampu dipatahkan oleh Raya. Sebaiknya kamu antar Mbak Lasmi pulang. Kasihan dia dan anak-anakmu. Raya berdiri sambil membuka pintu rumah dan mempersilahkan mereka untuk pergi dari rumahnya. Tiba-tiba Budi mendekati Raya. Memegang lengan perempuan itu dengan sungguh-sungguh, Budi berkata, aku akan mengantar Lasmi pulang. Aku juga akan mengantar anak-anakku pulang. Tapi aku akan kembali ke sini dan aku mohon terima aku ya. Untuk apa Mas kembali? Sebagai apa? Aku akan tetap berada di sini selamanya karena hatiku memilihmu Raya. Aku tidak bisa berbohong lagi. Selama ini aku bertahan pada pernikahanku, padahal aku tidak pernah bahagia. Raya terbengong-bengong melihat apa yang dikatakan oleh Budi, sedangkan Lasmi matanya benar-benar ingin keluar dari tempatnya. Amarahnya luar biasa besar dan tidak bisa dihentikan. Kenapa kamu berbicara seperti itu Mas? Jangan lupa diri. Kamu punya 2 istri yang lain selain perempuan kotor ini. Plak. Budi menampar pipi Lasmi dengan sangat keras. Jangan lancang mengatakan Raya perempuan kotor. Aku akan menceraikan semua istriku demi untuk bisa mendapatkan Raya. Ingat itu. Dan jika kamu masih ingin pembagian harta dari aku, sebaiknya bersikaplah yang baik. Semua ini terjadi juga karena sikap tidak baikmu. Cepat kamu ambil anak-anak dan aku antar kamu pulang. Lasmi menangis terisak-isak sambil menggendong 2 buah hatinya. Budi melangkah meninggalkan rumah Raya, namun sebelum itu dia berpesan kepada Raya. Aku akan kembali, tolong jangan dikunci pintunya. Raya menganggukkan kepala, bertanda setuju dengan kalimat yang dikatakan oleh Budi. Sebuah prahara sedang terjadi malam ini. Sebuah rumah tangga yang telah dibangun bertahun-tahun harus hancur, hanya karena laki-laki yang tidak pernah puas terhadap nafsunya, dan karena wanita yang tidak pernah bisa menjaga amarahnya.
Ketika mereka ditimpa sebuah permasalahan dengan datangnya perempuan baru dalam kehidupan mereka, yang muncul adalah pertengkaran demi pertengkaran. Yang ada di otak mereka hanyalah bagaimana caranya untuk mengalahkan perempuan baru yang hadir. Sedikit sekali dari para istri yang berusaha untuk memperbaiki diri dan meningkatkan pelayanan demi membuat suami mereka tetap tinggal di rumah. Kebanyakan dari mereka justru mengambil jalan pintas untuk memisahkan suaminya dari perempuan baru yang dianggap pelakor. Padahal itu jelas sangatlah salah. Semua terbukti dalam rumah tangga Budi dan Lasmi. Rumah tangga mereka harus hancur lebur hanya karena mereka berdua tidak dapat menempatkan diri di posisi masing-masing. Dan di ujung pintu itu Raya tersenyum dalam kemenangannya yang berlipat-lipat. Aku sudah katakan padamu bahwa sebenarnya aku tidak pernah mencintai suamimu, bahkan sampai hari ini. Tapi kamu tetap saja mencaci maki aku dan berusaha untuk merendahkan diri di hadapan orang lain. Sekarang kamu lihat bagaimana caraku membalas. Aku tidak bermain dukun seperti dirimu. Aku juga tidak berusaha untuk merendahkan dirimu di hadapan orang lain, karena bagiku hal itu tidak penting. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana aku bisa menggenggam suamimu dan menjadikannya milikku seutuhnya. Sekarang kamu lihat pengalaman punyaku, karena sesungguhnya pelakor itu aku.